merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan AMS ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. AM menguasai teknologi otomotif itu sekitar 96%, dan juga menguasai data center atau AI hampir 94%. Dan dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem AM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design. Dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk penguasaan teknologi secara mandiri, terutama di sektor elektronik yang sektor yang sangat strategis. Ini melengkapi sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan yang ini yang leapfrog untuk di digital ecosystem. Selanjutnya silakan Pak Rosan. Ya, terima kasih Pak Menko pendataan dengan ARMS ini, yang dimana memang tindak lanjut dari pendataan ini dengan kami dengan antara dan tentunya ini diharapkan bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap beberapa industri kita. Memang akan ada 6 industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini, dan rencananya juga seperti yang disampaikan Pak Menko ada 15.000 engineers kita yang akan di-train, dilatih oleh ARMS ini, baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti akan pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya, dan ya harapannya ini akan membuat suatu lompatan atau leapfrog dari semikonduktor industri yang ada di Indonesia, dan antara sebagai leadingnya dalam hal ini, dan kami meyakini ini akan suatu program yang sangat-sangat positif, sehingga ini juga memberikan sovereignty, chip sovereignty terhadap kita pada pemerintah Indonesia. 6 tadi apa saja Pak? Ya, 6 ini memang sedang 6 ini merupakan IP, intellectual property, yang kita bisa pilih apakah satu untuk teknologi otomotif, kedua Internet of Things, ketiga terkait dengan data center, kemudian bisa juga tentang home appliances, yang 2 lagi kita bisa pilih apakah kita mau yang futuristic, terutama autonomous vehicle dan quantum computing dan yang lain. Jadi ini semua masih dibahas nanti dengan Danantara, sehingga ini IP-nya akan dipegang oleh Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan yang akan bergerak atau menggunakan teknologi ini, dia harus berbicara dengan Danantara. Satu lagi Pak, apakah ada rencana investasi di Jakarta? Ya, pertama ini ekosistem untuk membuat software capability. Jadi ini akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan selama ini kita sudah mempersiapkan hampir 2 tahun dengan ITB, dengan Gajah Mada, dengan UI, di mana nanti mereka akan dilatih oleh trainer dari ARM ecosystem. Nah, investnya di periode selanjutnya pada saat kita menemukan atau men-create generasi baru dari chips, di mana itu nanti akan ada investasi yang lebih besar terkait dengan printing yang selama ini dikuasai oleh TSMC, dikuasai oleh Nvidia, dikuasai oleh SK Hynix. Bahkan mungkin dari mereka itu nanti akan juga invest di Indonesia. Jadi ini bagian dari ekosistem. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.